Oke teman-teman investor, hari ini kita akan bedah satu kasus yang jujur aja cukup bikin pusing banyak orang. Sebuah perusahaan yang kalau kita lihat angkanya kayaknya nggak masuk akal. Nah tugas kita sekarang adalah memecahkan teka-teki ini bareng-bareng. Inilah inti masalahnya. PT Surya Fajar Capital, atau yang kita kenal dengan kode saham SFN. Ini benar-benar anomali di pasar. Gimana ceritanya sebuah perusahaan yang rugi miliaran rupiah, tapi valuasinya di pasar malah sampai triliunan? Pertanyaan ini yang bikin banyak investor retail garuk-garuk kepala. Dan ternyata, bukan cuma kita yang merasa aneh. Lihat ini, bahkan Bursa Efek Indonesia sendiri sampai turun tangan. Mereka secara resmi memberikan notasi khusus atau bendera kuning buat SFN, karena aktivitasnya dianggap nggak wajar. Nah ini sinyal yang sangat kuat kalau ada sesuatu yang harus kita gali lebih dalam. Oke, sekarang kita pakai topi detektif kita. Langkah pertama dalam investigasi apapun kan selalu dimulai dari bukti yang paling otentik dan nggak bisa bohong, yaitu angka-angka di laporan keuangannya. Coba perhatikan baik-baik tabel ini. Ini bukan sekedar angka-angka biasa. Pendapatannya itu anjlok, terjun bebas lebih dari 90%. Dan yang lebih parah, di saat yang sama, kerugiannya malah bengkak sampai 3 kali lipat. Ini kondisi yang bisa dibilang berdarah-darah. Fakta nomor satu yang kita pegang, mereka rugi atau bakar duit lebih dari 47 miliar rupiah hanya dalam 1 tahun. Ini bukan jumlah yang kecil ya. Fakta kedua, dan ini mungkin yang paling mengkhawatirkan, pendapatan mereka anjlok 91,8%. Coba deh Anda bayangkan, kalau Anda punya bisnis, terus tiba-tiba 9 dari 10 pelanggan Anda berhenti datang. Kira-kira seperti itulah yang terjadi pada SEFEN. Dan ini dia puncaknya, yang bikin paling aneh. Rasio price to book value-nya atau PBV ada di angka 23 kali lebih. Artinya apa? Artinya, pasar menilai perusahaan ini 23 kali lipat lebih mahal daripada total nilai aset bersihnya. Untuk perusahaan yang lagi rugi besar, angka ini terus terang saja sangat-sangat tidak wajar. Nah, setelah melihat angka-angka yang mengerikan tadi, pertanyaan berikutnya adalah, kenapa bisa sampai separah ini? Apakah ini murni karena manajemen yang buruk? Atau jangan-jangan ada sebuah strategi gila di baliknya? Jawabannya terletak pada ambisi mereka yang luar biasa besar dan tentunya luar biasa mahal. Jadi begini ceritanya. Dulu itu, SVFan bukan seperti satu kapal induk yang besar dan kokoh. Bayangkan SVFan ini lebih mirip kayak sekumpulan speedboat fintech yang super cepat. Masing-masing speedboat ini butuh banyak sekali bahan bakar, yaitu uang, untuk melaju kencang, dengan harapan salah satunya bisa menemukan pulau harta karun. Pertumbuhannya memang tinggi, tapi risikonya juga luar biasa tinggi. Nah, karena bahan bakarnya terus-terusan dikuras untuk speedboat yang boros dan kerugian makin menumpuk, akhirnya manajemen mengambil langkah darurat. Mereka melakukan sebuah perubahan arah yang sangat-sangat drastis. Jadi, apa yang mereka lakukan? Langkah yang mereka ambil namanya restrukturisasi perusahaan. Ini sederhananya seperti seorang dokter yang melakukan operasi besar untuk menyelamatkan pasien yang kondisinya kritis. Mereka harus rela membuang bagian-bagian tubuh yang sudah jadi penyakit, supaya bagian yang sehat bisa terus hidup. Dan inilah inti dari operasinya. Mereka mengamputasi atau menjual kembali speedboat-speedboat yang paling boros bahan bakar dan paling tinggi risikonya itu kembali ke induk perusahaannya. Tujuannya apa? Supaya kapal utama SFan ini jadi lebih ramping, lebih ringan, dan yang paling penting, nggak bocor lagi. Uniknya, di saat yang bersamaan SFan lagi beberes di dalam, ternyata dari luar ada badai baru yang akan mengubah total aturan main di seluruh pasar saham Indonesia. Sebuah kekuatan eksternal yang nggak bisa mereka kontrol. Pusat dari aturan baru ini adalah konsep yang namanya free float. Gampangnya gini, free float itu adalah tentang seberapa banyak sih jumlah saham sebuah perusahaan yang benar-benar beredar bebas dan bisa diperjualbelikan oleh publik kayak kita. Kenapa ini penting? Karena ini menyangkut soal keadilan dan transparansi di pasar. Aturan baru ini intinya memaksa semua perusahaan untuk memperbanyak jumlah saham yang beredar di publik. Coba bayangkan sebuah kolam ikan. Semakin banyak air di dalam kolam itu atau semakin liquid, maka akan semakin sulit bagi 1 atau 2 ikan paus, pemain besar, untuk mengobok-ngobok air dan mempermainkan harga seenaknya. Dan tujuannya, seperti yang diringkas dengan sangat baik dalam kutipan ini, sudah sangat jelas, supaya harga saham yang terbentuk di pasar itu benar-benar harga yang wajar dan optimal, bukan lagi harga gorengan yang bisa diatur segelintir pihak. Oke, setelah kita bongkar semua lapisannya, dari masalah internal sampai faktor eksternal, sekarang kita sampai di bagian paling krusial, menilai 2 versi SFON yang berbeda.
SFON di masa lalu dan SFON yang akan kita hadapi di masa depan. Perubahannya sangat kontras ya. Dari yang tadinya seperti roket fintech yang kompleks, yang melesat cepat tapi berisiko meledak kapan saja, sekarang mereka bertransformasi menjadi sebuah mercusuar. Lebih ramping, lebih fokus, dan tujuannya adalah menjadi penasehat keuangan yang stabil. Mungkin tidak secepat roket, tapi jauh lebih kokoh. Jadi inilah yang harus kita renungkan bersama. SFN mungkin sudah berhasil memadamkan kebakaran di rumahnya sendiri lewat restrukturisasi. Tapi sekarang, dengan adanya aturan main baru di pasar yang menuntut transparansi lebih tinggi, ujian yang sesungguhnya bagi mereka mungkin baru saja dimulai. Pertanyaannya bukan lagi apakah mereka akan bertahan, tapi berapa nilai wajar mereka yang sebenarnya. Dan itulah tugas kita sebagai investor untuk menilainya dengan cermat.